Kejeniusan B.J. Habibie membawa namanya menjadi sosok yang sangat menginspirasi kaum muda Indonesia. Dirinya dikenal melalui sejumlah karya di bidang iptek, seperti pesawat N250, serta teori crack propagation yang diadopsi menjadi salah satu standar keselamatan dunia penerbangan. Nilai dasar ASN berorientasi pelayanan, salah satu panduan perilakunya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. B.J. Habibie berusaha memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau mampu membuat reformasi besar-besaran dalam sejarah Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai kebijakannya, antara lain pemilu yang dilaksanakan secara bebas dan demokratis, pers yang bebas bersuara, hingga kemerdekaan Timor Leste. Beliau dikenal solutif dalam menyelesaikan masalah. Alih-alih memikirkan teori yang rumit sebagai penyelesaian sebuah masalah, beliau memilih untuk langsung merumuskan solusi. Dalam pembangunan industri dirgantara Indonesia, beliau menerapkan pendekatan begin at the end at the beginning, di mana tujuan utama pembuatan pesawat dijadikan prioritas utama, sementara riset diletakkan di paling akhir. Sikap yang bisa diteladani yang ketiga adalah B.J. Habibie senantiasa selalu melakukan perbaikan tiada henti, karena periode pemerintahan B.J. Habibie dikenal sebagai masa transisi dari krisis ekonomi ke proses pemulihan. Pada masa ini, pemerintah menerapkan reformasi kebijakan ekonomi di sejumlah sektor guna memulihkan kepercayaan publik yang merosot akibat krisis. Nilai dasar akuntabel diteladani dari sikap disiplin B.J. Habibie yang membagi 24 jam waktunya dalam sehari untuk ibadah, olahraga, aktivitas pribadi, termasuk 7 jam untuk membaca dan menulis. Selain itu, beliau merupakan tokoh yang membangun fondasi pemberantasan korupsi di Indonesia dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. B.J. Habibie adalah tokoh yang bertanggung jawab karena mau dan mampu mengemban amanah sebagai presiden meskipun setelah terjadinya peristiwa 1998. Nilai kompeten dalam membantu orang lain belajar yang dilakukan oleh B.J. Habibie adalah dengan mendirikan Yayasan Sumber Daya Manusia dalam Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, yang salah satu programnya adalah pemberian beasiswa dalam negeri dan luar negeri. Sewaktu menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi, beliau juga menginisiasi program beasiswa ke luar negeri. Dalam masa baktinya bagi Indonesia, B.J. Habibie menjaga hubungan yang baik secara interpersonal maupun multilateral. Di masa kepresidenannya, beliau memberikan kesempatan referendum bagi Timor Timur, dan meskipun rakyat Timor Timur memilih merdeka, beliau tidak menaruh dendam pada rakyat Timor Timur dan menjalin hubungan baik dengan mantan Presiden Timor Timur Sanana Gusmao sampai akhir hayatnya. Selain itu, beliau juga melarang penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi yang membuka jalan bagi integrasi masyarakat Indonesia secara luas. B.J. Habibie senantiasa memberikan kontribusi bagi bangsa Indonesia, baik sebagai CEO BUMN Industri Pesawat Terbang Nusantara dan Menteri Riset dan Teknologi di masa Orde Baru, Presiden Indonesia, maupun sebagai akademisi dan insinyur selepas kepindahannya ke Jerman. Kontribusinya yang paling terkenal tidak lain adalah pesawat terbang N250 Gatot Kaca. Namun tidak kalah pentingnya adalah pengembangan IPTN di bawah kepemimpinannya menjadi produsen helikopter dan pesawat terbang. Selain itu, beliau juga menciptakan program-program beasiswa bagi lulusan SMA untuk dapat kuliah di luar negeri ketika menjabat sebagai Menristek. Yang keenam ada nilai adaptif. Dalam banyak kesempatan, B.J. Habibie mengaku sebagai orang dengan rasa ingin tahu sangat tinggi. Panca inderanya aktif menangkap segala hal yang ada di sekelilingnya dan berusaha menganalisa. Dirinya tak pernah berhenti berpikir dan berusaha membuat inovasi. Untuk memuaskan rasa ingin tahunya dan mengembangkan kreativitasnya, maka ia banyak membaca buku saat pada malam hari. Hal ini bisa dibuktikan dengan banyaknya teori yang ia hasilkan terkait dengan pengembangan teknologi canggih di dunia ilmu pengetahuan dan teknologi, yang biasa disebut dengan teori Habibie, faktor Habibie, dan fungsi Habibie. Yang terakhir adalah nilai kolaboratif. B.J. Habibie merupakan sosok yang terbuka dalam bekerja sama. Beliau memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Habibie berharap pemuda dapat bekerja sama dalam membangun bangsa. Ia berpesan kepada para pemuda untuk konsolidasi, lebih kerjasama, bekerja sebagai satu tim untuk mengarahkan kepada kebutuhan rakyat Indonesia, dan beliau juga menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama, yakni tujuan dari NKRI.